Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Silviani Graciela Maru, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi yang yaitu materi data panel. Nah, pada pembahasan ini saya lebih banyak atau lebih khusus menjelaskan tentang regresi data panel ini. Dan pembahasan ini adalah menurut pemahaman dan pengertian saya setelah saya mempelajari materi data panel ini. Baik, langsung saja saya mulai dari pengertian data panel. Data panel ini merupakan gabungan data time series dan data cross section, di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel ini merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Untuk data time series dan cross section saya tidak jelaskan di sini karena saya yakin teman-teman sudah mengetahuinya karena sebelumnya sudah kita pelajari tentang kedua data ini. Maka langsung saja saya ke persamaan data panel ini. Persamaan data panel ini memiliki dua model persamaan. Yang pertama yaitu one way model dan yang kedua adalah two way model. Untuk one way model, dia modelnya satu arah karena dia hanya mempertimbangkan efek individu dalam model data panel. Sementara untuk yang two-way model, dia memasukkan variabel atau mempertimbangkan variabel efek waktu ke dalam pengestimasian model data panel. Lalu untuk asumsi regresi data panel ini, model data panel ini memberikan pendugaan yang bersifat based, linear, unbiased estimation atau bisa disingkat dengan BLEU. Jika asumsi Gas-Grove terpenuhi, di mana salah satunya adalah non-autocorrelation. Nah, non-autocorrelation ini memang sulit diperpenuhi dalam analisis pengregresian dari data panel, sehingga tidak lagi bersifat BLEU. Nah, selanjutnya keuntungan dari data panel ini. Data panel ini memiliki keuntungan. Yang pertama adalah dapat memberikan pengamatan yang lebih besar untuk peneliti. Dan yang kedua, data panel ini lebih banyak memberikan informasi yang tidak dapat diberikan oleh data time series atau data cross section saja. Dan yang ketiga adalah dia dapat memberikan penyelesaian di mana dapat memberikan penyelesaian yang baik dalam inferensi perubahan dimensi yang tidak dapat diberikan oleh data cross section, atau lebih banyak memberikan informasi atau penyelesaian yang lebih baik dibandingkan data cross section. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan 3 pendekatan yang ada untuk menentukan model yang mana yang lebih baik digunakan dalam pengujian atau pengestimasian regresi data panel tersebut. Dan 3 pendekatan itu adalah common effect model, dan yang kedua adalah fixed effect model, dan ketiga adalah random effect model. Nah, untuk common effect model ini dia merupakan model yang paling sederhana karena dia hanya mempertimbangkan data time series dengan data cross section. Di mana pada model common effect ini dia tidak memperhatikan variabel waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam kurun waktu tertentu. Habis itu ya fixed effect model. Nah, untuk fixed effect model ini dia mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat dilihat dari perbedaan interceptnya. Dan untuk melihat perbedaan dari interceptnya, pada fixed effect model ini dia menggunakan teknik variabel dummy. Nah, sementara untuk random effect sendiri, dia mengestimasikan bahwa data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antara waktu dan individu. Nah, teman-teman, untuk memilih dari ketiga pendekatan yang sudah dibahas tadi, untuk memilih dan menentukan pendekatan mana yang akan lebih baik digunakan dalam pengestimasian data panel,
kita memiliki atau kita harus melakukan 3 pengujian. Yang pertama adalah uji Chow. Nah, uji Chow ini untuk memilih atau menentukan apakah common effect model atau fixed effect model yang dapat ditentukan atau lebih baik digunakan dalam pengestimasian data panel. Nah, untuk uji Chow ini dalam aplikasi Efuse kita bisa dapat melihat nilai probabilitasnya. Jika nilai probabilitasnya ini kurang dari 0,05, maka yang kita pilih atau yang terbaik dalam pengestimasiannya ini adalah fixed effect model daripada common effect model. Nah, sebaliknya, jika nilai probabilitasnya ini lebih besar dari 0,05, maka yang terbaik yang dipilih atau digunakan dalam pengestimasian data panel ini adalah common effect model daripada fixed effect model. Dan yang kedua adalah uji Hausman. Nah, uji Hausman ini untuk melihat atau memilih apakah fixed effect model atau random effect model yang lebih baik digunakan dalam pengestimasian data panel. Dan sama saja kalau dalam pengaplikasian Efuse yang dilihat di sini adalah nilai probabilitasnya. Jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka kita terima H1 dan yang pasti atau yang dipilih yang terbaik di sini adalah fixed effect model. Dan sebaliknya, jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka kita terima adalah H0, di mana dengan kesimpulan bahwa yang kita gunakan di sini adalah random effect model. Dan yang terakhir adalah uji Lagrange multiplier. Nah, untuk uji Lagrange multiplier ini, dia mau memilih atau menentukan apakah random effect model atau common effect model yang lebih baik digunakan dalam pengestimasian data panel. Nah, untuk uji Lagrange multiplier ini sama juga ditentukan oleh nilai probabilitasnya pada pengaplikasian Efuse. Jika probabilitasnya atau nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka kita terima H1 dan pengestimasian yang terbaik digunakan di sini adalah dengan menggunakan random effect model. Dan sebaliknya, jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0 dan pengestimasian baik dilakukan jika menggunakan common effect model. Baik teman-teman, sampai di sini pembahasan materi saya sesuai dengan pemahaman saya mengenai data panel ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun pembahasan saya yang membuat teman-teman bingung. Sekian dan terima kasih.